Halo dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan coba nyelami dunia statika dalam mekanika. Tapi tenang, ini nggak serumit kedengarannya kok. Haha, iya, semoga ya. Kita bakal fokus ke konsep-konsep dasar yang fundamental banget. Ada gaya, terus momen, pusat gravitasi atau CG, sama gimana material itu merespons lewat tegangan dan regangan. Betul, fondasinya mekanika struktur itu. Nah, sumber kita kali ini dari catatan kuliah Week 2 Mechanics Statics oleh Budi Hartono. Misi kita nih, gimana caranya kita bedah konsep ini biar Anda gampang pahamnya. Dan lihat relevansinya ya. Iya, terutama gimana prinsip ini bekerja di, katakanlah, pesawat terbang. Kita bahkan bakal lihat sedikit nih, gimana saya pesawat itu bisa ngerasain beban yang beda pas terbang sama pas lagi di darat. Oh, itu contoh yang bagus nanti. Oke deh, mari kita bedah ini. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, gaya atau force. Gampangnya sih, gaya itu ya dorongan atau tarikan. Bisa bikin benda gerak, atau kalau bendanya diam aja, gaya ini bikin ada ketegangan di dalamnya. Satuannya biasanya pound atau newton ya. Iya, betul. Itu satuan yang umum dipakai di teknik. Tapi yang paling krusial soal gaya, ini penting banget nih. Dia itu sifatnya vektor. Vektor? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, gaya itu nggak cukup cuma tahu seberapa kuat dorongan atau tarikannya. Kita juga harus tahu ke arah mana gaya itu bekerja. Oh, jadi ada besaran sama arah ya? Persis. Makanya sering digambarin pakai panah kan. Panjang panahnya itu nunjukin besarnya gaya, arah panahnya ya nunjukin arah gayanya. Oke. Kenapa ini penting buat pesawat? Wah, penting sekali. Karena di pesawat itu banyak banget gaya yang kerja barengan. Ada gaya angkat dari sayap, gaya dorong mesin, gaya hambat udara, belum lagi gaya gravitasi yang narik ke bawah. Semua arahnya itu harus diperhitungkan. Nanti, ini nyambungnya ke aerodinamika. Atau yang relevan banget sama topik kita sekarang, buat ngitung pusat gravitasi sama keseimbangan pesawat. Oke, jadi gaya punya arah. Terus gimana kalau ada, katakanlah beberapa gaya kerja di satu titik, dari arah beda-beda gitu? Apa jadi ribet? Nggak juga kok. Ada konsep namanya gaya resultan. Jadi kita bisa pakai geometri vektor buat ngegabungin semua gaya itu jadi satu gaya aja. Satu gaya tunggal. Iya, satu gaya tunggal yang efeknya sama kayak gabungan semua gaya tadi. Contoh gampangnya gini deh. Bayangin dua orang dorong meja dari arah berlawanan. Persis berlawanan. Kekuatannya sama persis. Mejanya diem aja dong. Nah, betul. Mejanya nggak gerak. Gaya resultannya 0. Artinya apa? Kedua gaya itu saling menghilangkan. Itu inti dari keseimbangan statis. Oke, paham. Jadi, gaya bisa dorong atau narik lurus. Tapi, gimana kalau gaya itu malah bikin sesuatu muter? Nah, ini kita masuk ke konsep momen sama couple. Kayaknya di sini nih bagian yang seru. Iya, ini menarik. Kita sering dengar istilah momen. Momen itu gampangnya ukuran kecenderungan gaya buat muter suatu benda di titik tertentu. Ada rumusnya ya? Ada, sederhana kok. Gaya dikali jarak lengan. Jarak lengan itu jarak tegak lurus dari titik putar ke garis kerja gayanya. Tapi ada lagi nih yang lebih spesifik. Namanya couple atau couple. Couple? Apa bedanya sama momen biasa? Couple ini unik. Dia itu terdiri dari dua gaya, besarnya sama, arahnya berlawanan, tapi garis kerjanya paralel dan nggak ketemu di satu titik. Dua gaya sama kuat, berlawanan arah, tapi nggak saling nabrak gitu ya? Apa efeknya coba? Nah, itu dia intinya. Karena nggak kerja di titik yang sama, mereka nggak saling menghilangkan. Justru sebaliknya, mereka bareng-bareng bikin efek putaran murni. Putaran murni? Iya, atau kita kenal sebagai torsi, torque. Yang menarik dari couple ini, momen torsi yang dihasilkannya itu nilainya sama. Nggak peduli kita ngukurnya dari titik mana aja. Oh ya? Beda sama momen tadi dong? Beda, kalau momen biasa kan nilainya tergantung kita pilih titik acuannya di mana. Couple ini kayak menciptakan keinginan muter yang udah nempel di benda itu sendiri. Makanya dia disebut vektor bebas. Menarik. Contohnya di pesawat gimana tuh? Ya, misalnya torsi dari mesin pesawat itu kan harus ditahan sama struktur pesawatnya kan? Nah, pemahaman soal couple dan torsi ini penting di situ. Paham. Jadi gaya gerakin lurus, couple muter murni. Oke, sekarang kita sambungin ke jantungnya keseimbangan pesawat nih. Pusat gravitasi atau CG, Center of Gravity. Sering banget dengar istilah ini, tapi apa sih artinya buat pesawat? CG itu, kalau dibayangin,
Kayak satu titik ajaib di mana seluruh berat pesawat seolah-olah ngumpul di situ. Titik imajiner gitu ya? Iya, titik imajiner. Titik keseimbangannya lah. Kalau kita bisa nopang pesawat pas di titik CG-nya, pesawat itu bakal seimbang aja gitu, nggak nungging ke depan atau ke belakang. Wah, penting banget dong berarti posisinya. Krusial. Posisi CG ini nentuin banget stabilitas sama kemudahan pesawat dikendalikan pas terbang. Terus, gimana caranya orang tahu letak CG ini di mana? Kan berat pesawat bisa ganti-ganti tuh, tergantung bawa apa aja. Nah, justru itu. Makanya ngitung CG ini nggak main-main. Sumber kita ini ngenalin dua istilah kunci nih. Pertama, ada arm atau lengan. Arm, lengan. Iya, arm. Ini maksudnya jarak horizontal dari suatu bagian pesawat, misalnya kursi, mesin, atau bagasi, ke satu titik acuan tetap yang udah ditentuin pabrik. Namanya datum. Datum, kayak titik nol gitu ya? Persis, kayak titik nol penggaris di pesawat, biar semua ngukurnya konsisten dari situ. Terus yang kedua ada momen, tapi dalam konteks ini ya. Momen lagi? Iya, tapi ini spesifik buat perhitungan CG. Cara ngitungnya, berat komponen itu dikali sama armnya tadi. Berat kali arm. Hasilnya apa tuh? Hasilnya itu nilai torsi, biasanya satuannya in lb atau nm. Angka ini nunjukin seberapa besar kecenderungan berat komponen itu buat muter pesawat relatif terhadap si datum tadi. Oke. Terus semua momen dari tiap barang di pesawat dijumlahin gitu buat nemuin CG totalnya. Betul sekali. Kita jumlahin semua berat, terus jumlahin semua momen. Nanti dari situ bisa dihitung lokasi CG akhir pesawatnya di mana. Nah, disinilah pentingnya ya. Disinilah krusialnya. Posisi CG hasil perhitungan itu wajib ada di dalam rentang yang udah ditentuin pabrik. Rentangnya ini spesifik banget. Harus pas di dalam kotak itu ya? Harus. Makanya, teknisi perawatan pesawat itu harus ngitung ulang CG kalau habis inspeksi besar atau ada modifikasi, misalnya nambah alat baru. Oh gitu. Dan yang lebih rutin lagi, kru penerbangan, pilot dan kopilot, itu wajib ngitung CG sebelum terbang. Mereka harus masukin data berat penumpang, gimana bagasinya disebar, berapa banyak bahan bakarnya. Tiap kali mau terbang? Tiap kali. Karena sedikit aja CG geser keluar batas aman, wah, stabilitas pesawat bisa kacau. Bisa jadi susah banget dikendaliin. Di catatan kuliah ini disebut sih prosedur detailnya ada di modul 07A. Tapi intinya yaitu akurasi CG ini mutlak demi keselamatan. Bener juga ya. Bukan cuma angka di kertas, tapi nentuin banget keseimbangan di udara. Oke, kita udah ngomongin gaya dari luar, terus keseimbangan. Sekarang, gimana perasaan si pesawatnya sendiri? Maksud saya, materialnya itu gimana ngerespon semua gaya sama momen tadi? Ini kita masuk ke tegangan atau stres. Iya, bukan stres mikir ya, tapi stres fisik di materialnya. Iya, betul. Jadi, apa tuh tegangan? Tegangan itu cara material ngelawan dari dalam. Jadi ada gaya dari luar yang mau ngubah bentuknya atau ngerusaknya. Nah, material ini ngasih perlawanan internal. Besarnya perlawanan ini persatuan luas penampang material, itu yang namanya tegangan. Oke, ada jenis-jenisnya ya? Ada. Sumber kita ini nyebutin ada 5 jenis tegangan utama yang biasa dialamin struktur pesawat. Di sumber aslinya ada gambar 21 buat ilustrasinya. Coba kita bahas satu-satu ya. Boleh, boleh. Pertama, ada tension atau tarik. Ini terjadi kalau gaya itu mencoba narik atau meregangkan material. Kayak karet gelang ditarik lah. Contoh di pesawat. Iya, misalnya antara gaya tarik mesin ke depan sama gaya hambat udara ke belakang, itu kan ada bagian struktur yang ngalamin tarikan. Kekuatan material buat nahan tarikan ini namanya kekuatan tarik, tensile strength. Satuannya biasanya PSI. Oke, tarik. Terus? Kedua, kebalikannya. Compression atau tekan. Ini kalau gayanya mencoba nekan atau menghimpit material. Kayak neken per gitu. Kekuatan tekan juga diukur dalam PSI. Tarik, tekan. Apalagi? Ketiga, ada torsion atau puntir. Ini tegangan gara-gara gaya putir atau torsi. Mesin pesawat itu kan nggak cuma dorong maju, tapi juga ada efek muternya kan. Nah, struktur harus kuat nahan puntiran itu. Puntir. Oke. Keempat, shear atau geser. Ini terjadi kalau gaya mencoba bikin satu lapisan material geser di atas lapisan lain, kayak mau menggunting gitu. Contohnya apa tuh? Paling gampang lihatnya di paku keling atau rivet, atau baut yang nyambungin 2 plat logam. Kalau platnya ditarik berlawanan arah, si rivet atau bautnya itu kan kayak mau kegunting di tengah, nah itu tegangan geser. Ah, iya.
Perlu dicatat nih, biasanya kekuatan geser material itu lebih rendah dari kekuatan tarik atau tekannya. Makanya desain sambungan pakai rivet atau baut itu penting banget. Oke, jadi udah 4. Tarik, tekan, puntir, geser. Ada lagi? Ada satu lagi yang kelima, bending atau lentur. Ini sebenarnya agak kompleks. Dia itu kombinasi antara tegangan, tekan, dan tarik yang terjadi barengan waktu suatu komponen melengkung. Nah, lentur. Contoh bending di sayap pesawat yang tadi saya sebut di awal itu pas banget kayaknya di sini ya. Pas banget. Gini, pas pesawat terbang, ada gaya angkat atau lift yang gede banget kan di sayap. Gaya ini cenderung bikin sayapnya melentur ke atas. Kayak ditekuk ke atas gitu ya? Iya. Akibatnya apa? Material di kulit atas sayap itu jadi mengalami kompresi alias ketekan. Sementara material di kulit bawah sayap itu malah mengalami tensi alias ketarik. Wah, beda ya atas sama bawah. Beda. Nah, menariknya lagi, pas pesawat udah mendarat, diam di darat, kondisinya kebalik. Kebalik gimana? Sekarang kan yang dominan berat sayapnya sendiri, sama mungkin sisa bahan bakar di dalamnya. Ditarik gravitasi ke bawah, jadi sayapnya melentur ke bawah. Oh iya bener juga. Akibatnya, sekarang kulit bawah yang ngalamin kompresi, dan kulit atas yang ngalamin tensi. Luar biasa ya. Jadi bolak-balik gitu bebannya. Makanya, kalau lihat video uji sertifikasi pesawat baru, itu ada tes di mana sayapnya sengaja ditekuk paksa ke atas sampai ekstrim, terus ditekuk juga ke bawah sampai ekstrim. Buat ngebuktiin kalau dia kuat nahan kedua kondisi bending ini. Wow. Jadi sayap itu beneran ngerasa beban yang beda banget ya antara terbang sama diam di darat. Betul sekali. Tapi, kalau kita lihat gambaran besarnya nih, desain pesawat itu selalu soal kompromi yang cerdas. Maksudnya gimana? Ya, kekuatan buat nahan kelima jenis tegangan tadi itu jelas penting banget. Tapi insinyur nggak bisa dong cuma milih material paling kuat sedunia tanpa mikir yang lain. Mikir apa misalnya? Beratnya, material super kuat mungkin berat banget. Kalau pesawatnya keberatan, boros bahan bakar dong. Terus ada faktor aerodinamika. Bentuk beberapa bagian pesawat, kayak penutup mesin, cowling, atau fairing, itu mungkin nggak nahan beban berat. Tapi bentuknya harus super mulus biar nggak nimbulin hambatan udara. Streamline gitu ya? Iya, harus streamline. Jadi milih material dan ngerancang struktur itu seni, menyeimbangkan banyak hal. Kekuatan, berat, aerodinamika, biaya, gampang dirawat atau enggak, dan masih banyak lagi. Oke, dari tegangan di dalam material, kita geser dikit ke akibatnya kalau tegangannya udah lumayan gede. Regangan atau strain, apalagi nih? Regangan itu gampangnya ukuran perubahan bentuk material, deformasi. Gara-gara dia ngalamin tegangan tadi. Contohnya? Ya kayak karet gelang tadi, pas kita tarik, kita kasih tegangan tarik, karetnya kan jadi lebih panjang. Nah, pertambahan panjangnya itu namanya regangan. Oke, terus? Kabar baiknya, kebanyakan material buat struktur itu punya sifat elastis. Maksudnya, selama tegangannya nggak kelelat batas elastisnya, material itu bakal balik lagi ke bentuk semula kalau gayanya diilangin. Kayak per ya? Mirip. Tapi kalau batas elastisnya kelewat, nah deformasinya bisa jadi permanen, bengkok ya bengkok terus. Jadi, regangan itu kayak bukti kalau material lagi stres gitu ya? Apa sifat regangan ini bisa dimanfaatin? Justru itu, pinter banget para insinyur. Sesuatu yang kayaknya rusak atau berubah bentuk malah bisa jadi alat ukur yang presisi. Wah, gimana caranya? Sumber kita ngasih 2 contoh bagus nih. Pertama, ada alat namanya strain gauge atau sensor regangan. Alatnya kecil, ditempel di komponen struktur. Misalnya, di dudukan mesin pas lagi diuji di test cell. Ditempel gitu aja? Iya, nanti pas mesinnya nyala dan ngasih daya dorong, dudukannya itu kan pasti agak sedikit melar atau berubah bentuk dikit banget ya, ngalamin regangan. Nah, strain gauge ini bisa ngukur regangan yang super kecil itu dengan akurat. Terus data regangannya diapain? Data regangan itu bisa diubah jadi angka daya dorong thrust mesinnya. Jadi kita ngukur gaya dorong mesin dengan cara ngukur seberapa melar dudukannya. Canggih juga ya. Terus contoh kedua? Contoh kedua, ada jenis kunci torsi namanya deflecting beam torque wrench. Sumber kita menyebut ada gambar 23 buat ilustrasinya. Kunci ini punya batang utama yang emang didesain buat sedikit melentur, ngalamin regangan bending, pas kita pakai buat ngencengin baut atau mur. Batangnya melengkung gitu. Sama jarum di skala kunci torsinya. Skalanya itu langsung nunjukin berapa torsi yang lagi kita kasih ke baut itu. Lagi-lagi kan, deformasi dipakai buat ngukur. Menarik banget ya. Gimana konsep fisika dasar ini aplikasinya nyata banget. Bahkan bisa diakalin buat pengukuran.
Oke deh, kayaknya udah banyak banget nih yang kita bahas. Coba kita rangkum sedikit poin-poin kuncinya ya. Boleh. Pertama, gaya itu vektor, punya besar dan arah. Ini penting banget buat keseimbangan. Kedua, momen, dan terutama couple. Itu soal bikin efek putaran atau torsi. Ketiga, pusat gravitasi atau CG. Ini titik kritis banget buat keseimbangan pesawat. Posisinya harus dijaga ketat, sensitif banget. Betul. Keempat, struktur pesawat itu harus tahan 5 jenis tegangan utama. Tarik, tekan, puntir, geser, sama lentur. Ini respon material terhadap gaya dari luar. Kelima, regangan. Itu perubahan bentuk akibat tegangan, dan sifat elastisitas ini bisa dipakai buat ngukur. Nah, jadi apa artinya ini semua buat Anda pendengar? Ya, sebetulnya dengan paham prinsip dasar statika ini, gaya, momen, CG, tegangan, regangan, Anda jadi punya kacamata baru buat lihat dunia sekitar loh. Ini bukan cuma buat insinyur penerbangan atau pilot aja. Oh ya? Iya. Dengan ngerti ini, Anda mungkin jadi bisa lebih menghargai gimana kok jembatan gantung bisa kuat membentang, gimana gedung tinggi dirancang biar tahan angin, atau ya itu tadi, gimana pesawat terbang yang isinya jutaan komponen bisa aman bawa ratusan orang nyebrang lautan. Jadi ini fondasi rekayasa di mana-mana ya? Betul. Fondasi dari banyak hal yang mungkin kita anggap biasa aja sehari-hari. Oke. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin satu pemikiran buat Anda renungkan. Tadi kan kita udah bahas 5 jenis tegangan. Terus pentingnya material itu tetap elastis, nggak berubah bentuk permanen. Iya. Sekarang, coba bayangin Anda jadi insinyur perancang pesawat. Tugas Anda, milih material buat bagian penting, misalnya struktur utama sayap. Oke. Anda tahu material itu harus kuat nahan kelima tegangan tadi. Tarik, tekan, puntir, geser, lentur. Tapi Anda juga tahu, tiap nambah berat sekilo aja, itu ngurangin efisiensi, ngurangin performa. Jadi harus ringan juga ya? Harus ringan sebisa mungkin. Tapi material ringan mungkin nggak sekuat itu, atau harganya mahal banget. Belum lagi bentuk sayap itu kan juga harus bagus buat aerodinamika. Nggak cuma mikir kuatnya aja. Dan yang paling penting, Anda harus jamin dalam kondisi paling ekstrim sekalipun, material itu nggak akan bengkok permanen apalagi patah. Wah, rumit ya? Rumit banget. Jadi, selain harus menyeimbangkan kekuatan spesifik buat tiap jenis tegangan, berat material, tuntutan aerodinamika, batas elastisitas, dan biaya, kira-kira nih, faktor tersembunyi apa lagi ya yang menurut Anda perlu dipertimbangkan dalam teka-teki optimasi desain yang kompleks banget ini? Pertanyaan menarik tuh. Ya, itu tantangan sehari-hari yang dihadapi para insinyur buat bikin penerbangan makin aman dan makin efisien. Coba Anda pikirkan,